Assalamualaikum. Iya, cari siapa? Apa benar ini rumahnya Adik Siska? Iya. Bisa ketemu sama Adik Siska? Oh iya. Oh, temennya Mbak Betu. Iya. Permisi ya. Selamat pagi Mbak Siska. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Jember yang akan melakukan pengajian kepada Mbak Siska. Kami dapat informasi dari kerabatnya Mbak Siska bahwa akhir-akhir ini Mbak Siska tuh suka mandiri, terus jarang berinteraksi sama teman-temannya, jarang kumpul sama teman-temannya, bahkan teman-temannya pun sampai nyari Mbak Siska di sosmed juga Mbak Siskanya nggak aktif seperti itu. Dapat kabar dari saudara saya ya. Ya. Jadi di sini saya gimana Mbak? Sebelumnya, apakah Mbak Siska bersedia kalau kita mau melakukan pengkajian? Boleh, tapi ini nggak akan di-post di media sosial kan? Ya. Teman-teman saya. Enggak, kami akan menjaga privasi dari Mbak Siska kok. Nanti identitas dari Mbak Siska juga akan kami samakan. Mungkin sebelum kami mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik tentang kondisinya Mbak Siska, kami boleh tahu terlebih dahulu tentang latar belakangnya Mbak Siska. Terus bisa disebutkan misalnya nama lengkapnya Mbak Siska, tempat tanggal lahir, atau Mbak Siska sekolahnya di mana. Nama saya Siska Amelia, bisa dipanggil Siska. Lahir di Lumajang aja. Saya lahir 24 Juli 2008. Umur saya 17 tahun. SMA di SMA Ngandur. Karena kami sudah mengetahui identitas dari Mbak Siska sendiri yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Siska, mungkin saya sendiri akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan keluhan ataupun kondisi Mbak Siska sekarang. Boleh tahu keluhan Mbak Siska awalnya gimana? Keluhan sih sebenarnya berawal dari minder ya Mbak. Soalnya teman-teman saya banyak yang lulus buat bisa untuk kuliah. Dengan saya yang udah usaha dari kelas 10 sampai kelas 3 ternyata saya nggak lolos. Malu aja ya masuk 3 paralel tapi nggak lolos tuh kayak malu. Saya takut dijudge sama teman-teman saya. Berarti sebelum adanya kejadian ini tuh kondisinya Mbak Siska atau hubungannya Mbak Siska dengan teman-temannya tuh kayak gimana emangnya? Sebenarnya karena SMA saya jauh ya Mbak, saya biasanya kalau pulang sekolah main sama teman-teman akrab gitu, dan pemikiran saya kalau teman-teman saya lagi ngomongin orang lain berarti kalau saya gagal juga saya akan diomongin gitu. Jadinya sekarang saya merasa takut ketemu teman-teman gitu loh. Ya jadi saya mending di rumah aja, yang biasanya nggak di rumah sekarang di rumah aja. Mungkin bisa Mbak Siska jelasin terkait keluhan yang mungkin Mbak Siska alami seperti susah tidur, overthinking, ataupun Mbak Siska juga mau makan karena mungkin Mbak Siska merasa terlalu minder karena pencapaian yang dicapai temannya Mbak Siska. Kalau susah tidur malahan iya sih Mbak, soalnya kan biasanya saya jam 9 tidur karena kepikiran aja gitu teman-teman udah lulus, saya harus belajar lagi. Bahkan saya gak fokus untuk belajar UTBK tuh gak fokus sama sekali. Terus tiap hari tangannya gemeter terus Mbak, kayak dikejar-kejar, dijudge kayak kamu gak lulus, kamu gak lulus, kamu gak lulus. Takut banget. Makan pun kayak gak nafsu gitu loh. Padahal saya suka jajan. Mungkin sebelum kejadian ini apakah Mbak Siska sudah pernah mengalami kondisi yang seperti ini atau mungkin mirip seperti kondisi yang sedang Mbak Siska alami sekarang? Setiap mau lulus sekolah sih, soalnya kan dulu SMP aja nggak keterima di SMA favorit, SMA nggak keterima di SMA favorit, itu kayak semakin harinya semakin 3 tahun sekali itu kayak ngerasa kayak gitu loh Mbak, ngerasa takut, ngerasa minder aja sama teman-teman, ngerasa kayak gak adil aja gitu loh. Gimana sih Mbak kalau udah belajar ternyata nggak bisa lolos tuh sakit banget ya. Terus juga saya pada
bagaimana tentang kondisinya Mbak Siska? Belum, soalnya guru BK saya lebih mentingin tentang yang lolos PTN daripada bisa jadi teman cerita. Kalau psikolog, saya nggak tahu di sini ada psikolog atau enggak. Kalau cerita ke orang tua atau orang lain, saya malu nggak, kayak gimana ya, orang tua udah nyari uang malah saya harus ke orang tua. Mungkin Mbak Siska sendiri apa mempunyai teman dekat yang mungkin bisa Mbak Siska buat tempat tukar cerita, atau Mbak Siska mengungkapkan apa yang dikeluhkan Mbak Siska sendiri ke temannya? Apakah Mbak Siska punya teman dekat? Kalau teman dekat ada sih mbak, tapi kalau cerita kebetulan tentang kayak gini prestasi enggak, soalnya teman saya mungkin lebih beruntung dari saya, jadi saya merasa minder. Mbak, ini untuk melengkapi format pengkajian kami, apakah Mbak Siska bersedia untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Mbak Siska? Enggak disuntik kan mbak? Enggak Mbak, cuma pemeriksaan TTP aja. Kita apa mbak? Dengan tanda-tanda vitalnya Mbak Siska aja. Boleh, tapi kebetulan lagi rame di dalam aja ya mbak. Oh iya. Nunggu mbak. Ini sih Mbak. Baik Mbak Siska, saya izin untuk mengecek tanda-tanda vitalnya ya. Mbak. Permisi ya Mbak. Saya izin untuk tensi ya. Permisi ya Mbak. Permisi Mbak. Nanti kata aja ya. Baik Mbak Siska, izinkan saya untuk mengecek termometernya ya. Mungkin Mbak Siska sendiri bisa memasukkan di area ketiaknya Mbak Siska. Ditunggu ya Mbak. Izin Mbak, saya cek nadinya ya. Baik Mbak Siska, karena ini pengecekan tanda-tanda vitalnya sudah selesai, nanti kita bisa lanjutkan untuk pengkajiannya kembali ya di depan. Terus nih mbak, tunggu. Saya izin untuk mengatakan alat dulu ya. Baik Mbak Siska, karena pengkajian yang kami lakukan ini sudah cukup, mungkin ini itu saja yang bisa kami sampai kepada Mbak Siska. Maaf ya Mbak, karena sudah mengganggu waktunya Mbak Siska. Tidak apa-apa mbak. Semangat ya Mbak Siska. Mungkin memang pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin memang belum waktunya Mbak Siska untuk mencapai impiannya Mbak Siska. Lancar saja ya Mbak. Percaya sama proses.
Mbak Siska mau ke UNED? Ya, boleh aja boleh. Maunya kayak kuning dulu aja. Oh iya gitu. Udah kalau gitu kami izin untuk pamit ya Mbak. Enggak mampir main Mbak, besin dulu kan. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin sekarang kita pamit dulu karena kita mau ada mata kuliah lagi. Masih ada waktu lagi. Ujian sampai ya Mbak. Lumayan. Terima kasih Mbak. Oke. Kami izin pamit ya Mbak. Terima kasih ya Mbak Siska. Mari ya, assalamualaikum. Mbak Siska, di sini kami berdua akan membantu Mbak Siska untuk menurunkan tingkat kecemasan Mbak Siska dengan melakukan teknik relaksasi deep breathing. Sebelumnya Mbak Siska tahu nggak nih teknik relaksasi deep breathing itu kayak gimana? Apa ya Mbak? Kok baru pernah dengar ya? Jadi teknik relaksasi deep breathing ini biasanya orang-orang tuh nyebutnya dengan relaksasi nafas dalam. Jadi nanti kita coba buat nafas lewat hidung, terus nanti dikeluarin pelan-pelan lewat mulut. Terus nanti juga selama deep breathing ini nanti bisa disertai dengan afirmasi positif gitu Mbak soal diri kita. Oh kayak kalau mau lahiran ya itu tarik nafas. Mbak Siska mau lihat contohnya nggak? Boleh boleh. Silakan Mbak Siska, permisi ya. Iya Mbak. Ya. Gimana nih Mbak Siska setelah lihat videonya tertarik nggak buat nyoba teknik relaksasi deep breathing-nya? Boleh Mbak, kelihatannya gampang ya. Ya, Nggak apa-apa Mbak, saya. itu kita coba ya. Iya. Mbak Siska mungkin masih bisa memposisikan dirinya duduk yang rileks gitu, yang nyaman. Nah, lalu bisa pelan-pelan tarik nafas lewat hidung. Tahan, keluarin pelan-pelan lewat mulut. Ya, tarik lagi. Tahan, keluar lewat mulut. Mbak Siska, sekarang kita lanjut ya untuk teknik relaksasi napas dalam tapi ditambahi dengan afirmasi-afirmasi positif. Apakah Mbak Siska berkenan? Boleh Mbak. Baik, dimulai dari Mbak Siska yang menutup mata, lalu menautkan ibu jari dengan jari telunjuk. Begini ya. Lalu silakan Mbak Siska, Ya. silakan Mbak Siska tutup mata dan menghirup nafas secara dalam melalui hidung. Lalu bayangkan Mbak Siska memiliki tubuh yang sehat dan bugar dan bisa beraktivitas secara normal. Sudah, keluarkan melalui mulut, lalu pindah ke jari tengah. Bayangkan Mbak Siska dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama Mbak Siska, dikelilingi sama teman-teman Mbak Siska dan keluarga-keluarga Mbak Siska yang peduli sama Mbak Siska. Ya, keluarkan melalui mulut, lalu pindah lagi ke jari manis. Pindah lagi ke jari manis, lakukan hal yang sama, menarik nafas, lalu bayangkan Mbak Siska mendapat pujian dari orang-orang terdekat Mbak Siska. Kalau Mbak Siska ini orangnya yang pinter, Mbak Siska ini orangnya yang cantik, Mbak Siska ini peduli sama orang lain. Lalu keluarkan nafas itu dari mulut pelan-pelan. Baik, untuk yang terakhir pindah ke jari kelingking ya Mbak. Bayangkan kalau Mbak Siska berada di tempat yang paling aman, paling tenang, yang membuat Mbak Siska ini merasa kayak wah sangat tenang sekali ya hidup ini. Sudah, keluarkan dari mulut. Sudah. Baik. Gimana Mbak Siska? Lumayan Mbak, lumayan enakan. Jadi nanti kalau misalkan Mbak Siska lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa panik, mungkin Mbak Siska bisa coba teknik relaksasi ini buat mengurangi rasa paniknya Mbak Siska, rasa cemasnya Mbak Siska. Gimana nih Mbak Siska perasaannya setelah tadi sudah curhat sama kita, sudah melakukan teknik relaksasi juga, apakah bebannya Mbak Siska itu masih berat atau gimana? Udah rada plong sih Mbak, mulai tadi kan masih gemeter, sekarang udah nggak terlalu gemeter. Baik, mungkin emang kalau Mbak Siska lagi ngerasa Mbak Siska cemas lagi, Mbak Siska merasa takut, merasa kurang percaya diri, Mbak Siska mungkin bisa melakukan teknik relaksasi yang sudah kita contohkan ke Mbak Siska.
apakah ada keluhan lagi? Enggak sih, bakalnya nanti pelan-pelan coba. Baik, karena kami sudah melakukan seluruh tindakannya, izinkan kami untuk pamit ya Mbak Siska. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Kalau mungkin nanti Mbak Siska mau curhat-curhat lagi, boleh silahkan hubungi kita. Iya. Calling aja. Cek ke Mbak Betty. Itu kami izin untuk pamit ya Mbak Siska. Hati-hati ya Mbak. Hati-hati Mbak. Iya Mbak Siska, atas kerjasamanya. Makasih Mbak. Terima kasih Mbak. Hati-hati Mbak.